Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah multimedia. Perkenalkan, nama saya Irwin Supriyadi, dosen Prodi Informatika Universitas Langgang Buana. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat presentasi yang baik. Mungkin Anda pernah mengalami atau mendapatkan tugas untuk membuat suatu presentasi tentang mata kuliah tertentu. Nah, di sini Anda juga mungkin pernah mengalami ketika mengikuti suatu presentasi Anda merasa bosan. Nah, bagaimana caranya membuat suatu presentasi itu menarik, tidak membosankan. Nah, mengapa rasa bosan itu terjadi ketika kita mengikuti suatu presentasi atau ketika kita membuat suatu presentasi? Yang pertama adalah informasi yang disampaikan itu kurang. Artinya, apa yang ditampilkan pada slide presentasi, informasi itu dirasa kurang. Kemudian huruf yang digunakan pada slide presentasi itu bisa saja tidak terbaca atau mungkin karena terlalu kecil. Kemudian desain template yang tidak tepat. Yang keempat adalah terlalu banyaknya slide, dan kelima terlalu banyak animasi, dan 6 kombinasi warna yang tidak tepat. Nah, untuk menghasilkan presentasi yang baik, bagaimana caranya? Dimana untuk presentasi atau presentasi ini sama dengan storytelling, di mana presentasi itu merupakan perpaduan dari dokumentasi dan sinema. Kunci untuk membuat presentasi yang baik, yang pertama yang harus kita ketahui adalah audiens. Audiensnya siapa? Kita harus menempatkan audiens kita sebagai yang utama. Artinya audiens tersebut kita harus bedakan ketika audiens itu apakah audiens itu anak-anak, kemudian audiensnya itu dewasa, atau mungkin audiensnya itu berada di profesi yang berbeda. Misalnya audiens kita itu seorang guru, atau mungkin profesi kedokteran dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah template desain konsisten dan sederhana. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, jangan sampai membuat template atau desain template-nya itu lebih mengutamakan gambar daripada teks. Nah, seperti yang Anda lihat di contoh, bahwa di situ ada 3 slide yang ditampilkan, di mana slide yang 2 adalah contoh slide yang sederhana, di mana dia terdiri dari background-nya adalah putih, kemudian dengan sedikit gambar. Nah, kemudian gambar yang ketiga adalah template di mana menggunakan background mobil. Nah, kenapa seperti ini? Kita memilih template yang sederhana atau tidak menggunakan template yang seperti gambar yang ketiga, dikarenakan bisa mengganggu konsentrasi dari audiens. Kemudian sederhanakan dan batasi jumlah kata di setiap slide. Jadi maksimal kata pada setiap slide itu adalah 6 sampai dengan 8 kata setiap baris, dan tidak lebih dari 6 baris setiap slide. Hindari menempatkan kata dalam huruf kapital semua. Nah, kenapa? Karena keterbacaan dari huruf kapital itu kurang bagus. Jadi mata dari audiens itu akan terganggu dengan huruf kapital semua. Kemudian font tidak lebih kecil dari 24 poin. Artinya besar huruf itu tidak boleh lebih dari 24 supaya audiens bisa membaca. Nah, keterbacaan ini minimal bisa tulisan tersebut, font tersebut bisa terbaca dari 7 kaki.
Gunakan warna kontras untuk teks dan latar belakang, di mana untuk teks ini sangat perlu diperhatikan supaya apa yang kita sampaikan benar-benar dapat diserap oleh audiens. Nah, jangan menggunakan font yang pada background kontras menggunakan font yang kontras. Contoh, misalnya pada gambar sebelah kiri, di mana di situ fontnya adalah hijau, tapi untuk backgroundnya dipilih warna hijau sehingga fontnya itu tidak terbaca. Dari jarak 2 kaki pun itu tidak akan terbaca. Atau misalnya ketika backgroundnya berwarna putih, ya. Nah, kita menggunakan warna kuning untuk memberikan teks. Nah, ini juga tidak akan baik karena apa? Ketika latar belakangnya atau backgroundnya itu putih, kemudian teksnya berwarna kuning, itu tidak akan terbaca oleh audiens. Kemudian gunakan warna kontras untuk teks dan latar belakang, di mana untuk membedakan ini supaya keterbacaan. Ini gunakan warna kontras teks dan latar belakang. Kemudian ini adalah contoh yang ketiga, di mana backgroundnya adalah hitam dan teksnya berwarna kuning. Jadi audiens bisa lebih tepat untuk mendapatkan informasinya atau membaca informasi yang ada. Nah, hindari transisi dan efek suara. Nah, karena efek suara dapat menjadi fokus perhatian yang pada gilirannya mengalihkan perhatian. Dimana ketika mungkin ada beberapa slide atau beberapa file presentasi menggunakan efek suara di dalamnya ditambahkan atau menggunakan efek animasi di dalam slide-nya. Nah, ini memang untuk pertama kali itu bisa terlihat bagus. Lama-kelamaan hal ini membuat audiens merasa bosan karena terlalu banyaknya suara, atau bisa saja suara tersebut tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan pada slide tersebut. Kemudian gunakan gambar berkualitas baik yang memperkuat dan melengkapi pesan. Ya, pada contoh ini kita lihat di situ informasinya adalah ingin menyampaikan jumlah pengguna smartphone di dunia pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Di sini audiens hanya cukup melihat grafik yang ada dan audiens bisa mendapatkan informasi tersebut secara jelas. Kemudian batasi jumlah slide. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya, jadi presenter yang terus-menerus membalik ke slide berikutnya kemungkinan besar akan kehilangan audiens. Aturan praktis yang baik adalah 1 slide per menit, ya, atau bisa saja dalam satu slide, aturan praktis yang baik adalah 1 slide per menit, atau dalam 1 menit kita bisa membahas 3 slide. Yang perlu diperhatikan agar dapat memanajemen slide presentasi supaya slide presentasi itu terarah, yang pertama adalah tentukan poin utama. Ya, jadi apa yang menjadi poin utama dari informasi yang akan kita sampaikan, kemudian kenapa poin tersebut menjadi penting. Ya, itu yang harus diperhatikan, dan bagaimana hal tersebut dapat memecahkan masalah. Nah, ini kita juga bisa memanfaatkan fasilitas slide sorter pada Microsoft PowerPoint, di mana kita bisa menampilkan slide yang sudah kita buat, ya, seperti menampilkan storyboard. Nah, kemudian ini ada tips presentasi. Yang pertama adalah batasi jumlah slide, kemudian maksimum 3 slide per menit, berlatih bergerak di antara slide, artinya bagaimana nanti kita melakukan transisi tiap slide, kemudian bersiap untuk menghadapi kesulitan teknis. Maksudnya ini bagaimana nanti ketika kita menghadapi kendala teknis berupa misalnya
slide kita tidak jalan atau mungkin proyektor yang kita gunakan untuk menampilkan presentasi kita itu mengalami gangguan, ya. Nah, kita harus sudah siap bagaimana caranya mengatasi hal tersebut. Kemudian hindari penggunaan transisi yang mencolok. Nah, ini mata memiliki naluri untuk membedakan mana yang enak dilihat dan tidak. Jadi ketika kita membuat suatu presentasi, audiens pasti akan memahami dan akan lebih tahu bagaimana presentasi kita yang baik. Ya, terima kasih dan salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.